Pemirsa, sebagian dari Anda mungkin sudah tahu bahaya dari rokok. Ironis, sebenarnya bahaya rokok tidak menimpa bagi perokok itu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kita pun bisa merasakan bahayanya cukup dengan menghirup asap rokok atau menghirup residu endapan racun dari asap rokok yang mungkin menempel pada baju Anda. Seperti yang pernah terjadi pada kasus berikut. Pada 2010 lalu, Indonesia sempat dihebohkan dengan status di media sosial dari seorang gadis biasa. Nur Atika Hasanah atau biasa disapa Tika menuliskan sebuah status yang ditujukan kepada para perokok, khususnya orang tua yang mempunyai anak di rumah, agar anaknya terhindar dari kemungkinan flek paru-paru. Namun siapa yang menyangka bahwa itu merupakan status terakhirnya yang ia tulis di media sosial. 10 jam berikutnya, ia meregang nyawa. Tika adalah salah satu korban yang meninggal sebagai akibat dari perokok pasif. Dalam status-statusnya, Tika menegaskan ia tidak merokok. Ia hanyalah korban dari asap si perokok. Ia menulis dirinya terkena flek paru dan divonis dokter menderita bronkonemonia duplex. Meski sudah divonis menderita penyakit paru parah, ia mengaku tidak menyerah dengan penyakit ini sampai pada saatnya takdir berkehendak lain. Jangankan menghirup asap rokok, menghirup residu atau endapan racun dari asap rokok saja sudah sangat berbahaya, terlebih bagi anak-anak. Seorang mantan perokok aktif mengaku telah mengalaminya sendiri, di mana sang anak meninggal meski ia selalu merokok di luar rumah. Jadi jangan pernah berpikir para perokok aktif merasa aman ya dengan merokok di luar, karena residu dari asap rokok bisa menempel dan mengendap di pakaian Anda, yang akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada anggota keluarga. Pengalaman tersebut ditulis oleh seorang pria di sebuah forum online. Pria ini mengisahkan anak yang meninggal akibat pneumonia atau radang paru-paru akut di usia yang masih sangat muda, yaitu 1 tahun. Risiko tersebut merupakan efek dari residu racun rokok yang menempel di baju maupun benda seperti gorden, spray, dan sebagainya. Seseorang yang terpapar racun rokok dengan cara demikian disebut sebagai third hand smoker. Bahayanya sama seperti second hand smoker atau oleh orang awam disebut sebagai perokok pasif. Data riset kesehatan dasar atau Riskesdas yang dilakukan Kementerian Kesehatan menunjukkan peningkatan prevalensi perokok pada 2007, 2010, dan 2013 berturut-turut meningkat dari 34,2%, 34,7%, dan akhirnya menyentuh angka 36,3%. Tak hanya itu, yang mengejutkan, dari 92 juta orang perokok pasif, 43 juta diantaranya anak-anak. Dan yang paling menyedihkan dan memprihatinkan adalah 11,4 juta dari anak-anak ini masih berusia balita. Yang menyedihkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Adult Tobacco Survey, sebanyak 190.260 orang di Indonesia meninggal akibat konsumsi rokok. Itu berarti sekitar 500 orang setiap harinya harus meninggal akibat konsumsi rokok. Ya, Anda mungkin sudah mengetahui bahwa merokok menyebabkan penyakit tak menular seperti kanker, penyakit liver, dan paru-paru. Tapi menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, merokok juga adalah penyebab utama kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis. Sebanyak 6 juta orang setiap tahunnya meninggal akibat rokok dan 600.000 orang diantaranya adalah perokok pasif. Perokok pasif adalah seseorang yang tidak merokok secara langsung namun menghirup paparan asap rokok dari orang-orang yang merokok di sekitarnya, seperti di rumah maupun di lingkungan kerja. Perokok pasif akan mengalami peningkatan risiko kanker paru-paru sebesar 24% dan penyakit jantung setinggi 25%. Meski tidak secara langsung merokok, perokok pasif bisa turut terkena dampak buruknya juga. Makin sering seseorang terpapar asap rokok, makin tinggi pula risiko gangguan kesehatan yang dialaminya. Data dari publikasi Tobacco Control, hidup dengan perokok sama seperti tinggal di kota dengan tingkat polusi tinggi seperti London atau Beijing. Jadi, meski seseorang tidak pernah merokok, ia berisiko terkena penyakit kardiovaskular dan kanker paru-paru jika menjadi perokok pasif.
Karena ketika dihembuskan oleh perokok, asap rokok tidak hilang begitu saja. Asap rokok dapat bertahan di udara sekitar 2 hingga 3 jam dan akan tetap ada meski tidak terdeteksi oleh indera penciuman maupun penglihatan Anda. Terlebih jika dilakukan di ruangan ber-AC. Jika kita merokok dalam ruangan tertutup atau yang ber-AC, udara yang sudah teracuni tadi kita hirup lagi. Bahayanya bisa 2 kali lipat dibanding jika kita merokok di tempat terbuka, karena sirkulasi udara di ruang tertutup dan ber-AC sangat terbatas. Selain itu, di ruangan ber-AC terdapat banyak titik-titik embun yang jika terkena asap, maka titik embun itu akan mengikat asap tersebut. Ini bahaya, karena jika terhirup, maka asap tersebut akan menempel di paru-paru kita. Dengan kata lain, asap rokok di dalam ruangan ber-AC akan mengubah rokok menjadi beracun. Padahal pernapasan memerlukan udara yang sehat dan segar sehingga pembuangan udara dari metabolisme tubuh lancar. Asap rokok mengandung partikel-partikel kecil yang berbahaya bagi paru-paru dan lebih dari 4.000 bahan kimia yang banyak diantaranya berbahaya bagi kesehatan yang tetap tinggal dalam paru-paru sehingga memicu kanker dan efek buruk kesehatan lainnya. Ilmuwan dari National Cancer Institute di Milan menemukan pada 2004 asap rokok mengandung 10 kali partikel lebih banyak dibandingkan knalpot mesin diesel modern. Selain itu, asap rokok mencemari udara dengan lebih dari 69 bahan kimia penyebab kanker, termasuk tar, arsen, benzena, dan kadmium. Diketahui, benzena adalah pelarut industri dan kadmium digunakan dalam baterai. Seperti pada kasus meninggalnya Tika, bahaya asap rokok juga bisa terjadi di lingkungan rumah. Sekitar 95% kematian akibat asap rokok sekunder berasal dari polusi udara di rumah. Dalam rumah tangga dengan perokok, risiko kematian meningkat hingga 5 kali lipat, dan bayi sampai usia 1 tahun lebih mungkin untuk pergi ke rumah sakit. Anak-anak juga cenderung lebih berpeluang menderita infeksi telinga tengah, masalah pernapasan, dan asma. Bahkan bayi yang belum lahir juga akan mengalami komplikasi kesehatan ketika bahan kimia beracun dari rokok masuk ke dalam rahim. Anak-anak adalah korban terbesar dari asap rokok pasif, karena mereka memiliki paru-paru yang kecil, nafas yang lebih cepat, dan sistem imun yang lebih lemah. Selain penyakit paru-paru, terdapat beberapa penyakit serius yang mungkin timbul akibat paparan asap rokok maupun kebiasaan merokok itu sendiri. Antara lain, kanker, kardiovaskular, kesehatan reproduksi, dan Alzheimer. Berbagai jenis kanker yang disebabkan karena asap rokok antara lain, kanker paru-paru, kanker mulut, kanker tenggorokan, dan kerongkongan. Asap rokok juga dapat menyebabkan kematian dini yang dipicu oleh penyakit yang mempengaruhi jantung, pembuluh darah jantung, dan pembuluh darah lainnya. Merokok juga meningkatkan kadar kolesterol, serta menyebabkan kolesterol dan lemak lainnya harus disimpan dalam arteri. Ini bisa menghalangi arteri dan menyebabkan pembekuan darah, serta meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Merokok dan asap rokok juga berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, menyebabkan infertilitas, kelahiran prematur, keguguran, dan sindrom kematian bayi mendadak. Baiklah pemirsa, itulah tadi penjelasan mengenai asap rokok, bahaya dan juga penyakit yang mungkin timbul. Hindari asap rokok yang mungkin Anda temui di tempat umum, terlebih di ruangan tertutup atau ber-AC yang tidak ada area merokok. Membuat rumah terbebas dari asap rokok merupakan salah satu cara terbaik yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan keluarga.